Ya, terima kasih tetap bersama kami di Bitok Mas Finpos bicara apa saja. Kita kembali Mas Mansur bicara soal geng motor ini. Pada tahun 90-an, mungkin 90-an ya. Muncullah klub-klub motor. Klub-klub motor itu ada Honda, Vans, Yamaha, Suzuki macam-macam gitu. Pada masa itu mereka terkelompok, artinya satu sama karena punya sepeda motor yang sama. Kemudian juga dinaungi oleh pabrikan, biasanya seperti itu, dinaungi pabrikan, gitu. Sehingga terkontrol, terorganisir, ada yang pembinaan. Nah sementara kemudian berkembang lagi gitu, klub-klub yang mungkin tidak jelas gitu, identitas motornya, tetapi mungkin identitas kegiatan, ya kan? Ada kegiatan misalnya keagamaan, kegiatan apa gitu. Ini Mas Mansur melihat bagaimana, Mas? Ya, jadi perubahan besar-besaran memang terjadi, terutama memang dari kelompok-kelompok motor ini ya. Kalau dulu kita memang mengenal klub motor, tapi klub motornya itu terorganisir. Bahkan kata Mas tadi ya, dinaungi oleh pabrikan dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian, terutama Lantas ya, yang bisa memberikan bagaimana sosialisasi tentang bagaimana safety riding, bagaimana cara-caranya pada saat melakukan touring, bagaimana membina mereka untuk melakukan kegiatan amal dan sebagainya. Jadi semuanya komplit bagus. Tetapi kemudian fenomenanya kan justru berubah. Karena yang saya lihat yang paling utama memang adalah dari media sosial. Media sosial ini kan pengaruhnya cukup besar juga. Yang seperti yang saya kemukakan tadi, di Bandung terbentuk kelompok Moonraker itu karena memang ada filmnya Moonraker. Nah kalau sekarang ada terbentuk Pasber misalnya, itu kemungkinan besar itu disebabkan karena adanya tontonan, adanya tayangan-tayangan di media sosial yang menginspirasi mereka untuk berbuat hal yang sama tanpa memikirkan dampaknya bagi orang lain. Itu yang saya lihat pengaruh-pengaruh media yang cukup besar. Hal-hal lainnya juga adalah kebebasan dalam hal berkendara. Karena mereka kemungkinan besar mereka memakai motor itu tidak bersurat secara resmi. Kemudian juga orang tua lalai dalam mengawasi anak-anaknya membawa motor dan sebagainya. Hal-hal lain juga yang saya pikir itu perlu dan urgen sekali dilaksanakan adalah patroli. Patroli malam ya, sehingga bisa mendeteksi bagaimana kondisi kota Banjarmasin, apakah ada mungkin tanda-tanda kriminalitas dan sebagainya. Dapat kita bandingkan misalnya dengan di luar negeri ya. Kita lihat di film-film, mereka setiap beberapa menit ada yang lalu ada yang patroli, baik itu mulai dari New York, di Manhattan, di mana semuanya hampir setiap saat terdengar sirine polisi. Hal ini juga yang menimbulkan efek jera bagi kelompok-kelompok kriminal itu untuk lebih leluasa. Itu saya pikir patroli. Karena sejak dulu juga dari zamannya perampokan sungai dalam sejarah itu patroli orang-orang Belanda itu akhirnya bisa menghilangkan kelompok-kelompok yang sering merompak orang-orang di sungai. Dan saya pikir juga di sekarang dengan patroli yang demikian masif, saya pikir ini bisa akan mengurangi lah. Kemudian juga pemerintah paling tidak membatasi aplikasi-aplikasi yang banyak berbau kriminal, sehingga kita mereka tidak terinspirasi, mereka tidak termotivasi bahwa untuk eksis harus melakukan kegiatan kriminal seperti itu. Mungkin itu Mas bagi saya. Memang kayaknya apa yang terjadi di geng motor yang di sini, itu ada paling tidak ada kemiripan atau mungkin meniru apa misalnya di Jogja atau di mana itu yang letih ya, keliling cari getih gitu ya. Seperti itu artinya mereka menyerang orang tanpa alasan jadi jelas apa yang seperti itu. Dan mungkin gini, Mas Mansur, patroli ini kan harus menyesuaikan dengan bergeraknya anak-anak muda ini ya. Artinya kan kalau sore saat pagi sampai sore mereka tidur ya. Malamnya bergerak mereka. Artinya patrolinya harus lebih malam gitu kan, malam sampai ke subuh sehingga paling tidak mereka bisa memunculkan efek jera lah bagi mereka.
Apalagi sekarang sudah banyak yang tertangkap. Kita takutnya hal-hal yang demikian karena di posting ini akan diikuti oleh kelompok-kelompok remaja yang lain yang masing-masing berusaha untuk eksis. Karena yang saya lihat juga di sini ada beberapa postingan itu yang dari wilayah Banjarbaru, dari wilayah Tanah Laut, itu kan takutnya itu akan menyebar. Dan mungkin ya kalau sekarang mungkin belum terlihat, tapi nanti dalam beberapa bulan ke depan kita sangat khawatir hal-hal seperti itu akan memicu kelompok-kelompok yang lain sehingga masyarakat makin takut gitu ya. Mungkin itu yang jadi kira-kira dengan penindakan tegas ini dari kepolisian menetapkan sebagai tersangka 12 orang, ini kira-kira tepat saja. Ya, saya pikir ini langkah yang tepat dari kepolisian karena kalau nggak diberikan efek jerah akan makin bertambah. Kita lihat dulu kasus dalam sejarah itu Petrus di tahun pemerintahan Soeharto, walaupun di beberapa orang itu menganggap itu kebijakan yang kurang bagus, pelanggaran HAM ya. Iya, akan tetapi dari sudut pandang saat itu, seandainya mungkin Petrus ini nggak dijalankan, kemungkinan besar kelompok-kelompok atau preman-preman itu akan makin bergejolak, makin banyak, makin masif. Karena itulah saya pikir saya setuju dengan Petrus ya, kan nggak semuanya juga langsung ditembak gitu ya, nggak. Mereka juga mendeteksi adanya mungkin gangguan preman yang sedemikian besar yang sangat mengganggu masyarakat. Itu baru didor. Kalau yang biasa saya pikir juga enggak. Nah kalau ini kan mungkin tentunya dari pihak kepolisian, dari pihak aparat penegak hukum tentunya memiliki formulasi yang bagus. Saya pikir mereka akan melakukan usaha yang namanya preventif, pencegahan, dan diikuti dengan upaya-upaya yang bisa mengurangi dan meminimalisir tingkat kriminalitas dari para anak muda ini. Karena kan mereka rata-rata anak muda ya? Iya, anak muda. Nggak ada yang tua mungkin sudah rambut putih ikut. Nggak ada. Itu semuanya masih muda yang mungkin ada yang putus sekolah, mungkin ada sebagian yang mabuk-mabukan saja. Sehingga orang tua juga penting. Tapi ini seperti kalau menurut saya artinya ini tidak hanya tugas kepolisian di sini. Tidak, masyarakat juga perlu. Ada banyak instrumen-instrumen yang bisa diterapkan pihak-pihak yang berkompeten, pihak berwenang, pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang perlu terlibat di sini. Lembaga keagamaan yang perlu terlibat di sini. Soalnya kalau ini kan mereka masih muda juga, walaupun juga harus diterapkan di hukum gitu. Artinya semua pihak ya perlu bekerja sama di sini. Ujung tombaknya aparat keamanan, tapi juga harus di-backup oleh masyarakat, kemudian juga dari semua elemen masyarakat, termasuk ya para orang tua. Jangan sampai lalai untuk membiarkan anak ini ya keluyuran. Betul. Masa misalnya yang kita lihat kan ada anggota geng motor perempuan, ada 2 orang dibiarkan oleh orang tuanya loh, sampai ikut ditangkap dan dipenjarakan, kan itu saya pikir sebuah pertanda bahwa orang tua ini sudah makin mengabaikan anak seperti itu. Saya kalau pulang itu jam 1, jam 2, itu saya agak prihatin melihat di Ayane, Jalan Ayane ada bangku-bangku, itu ada perempuan duduk seperti itu. Agak miris saya sebenarnya, apakah karena anaknya memang atau orang tuanya yang sih? Saya pikir seperti itu. Dan Banjarmasin ini kan sebagai kota Baiman nih, tentunya hal-hal yang seperti itu saya pikir bisa diantisipasi dengan memberikan peringatan dan sebagainya. Ya untuk apa duduk-dudukan tengah malam loh sampai di pinggir jalan dan sebagainya, ada patroli, sehingga kadang-kadang hal-hal yang seperti itu bisa mengurangi penyakit masyarakat. Karena penyakit masyarakat kan bukan karena adanya geng motor ini saja, mabuk dan sebagainya. Dan itu tentunya dipicu oleh kebebasan yang yang terlalu bebas, yang terlalu luas. Saya pikir seperti itu, Pak. Satpol PP perlu turun nggak, Pak Mansur? Saya pikir perlu. Saya pikir itu sangat perlu untuk menanggulangi hal-hal yang demikian. Karena tentunya mereka berawal dari kumpul-kumpul dulu. Kan nggak mungkin mereka langsung nyerang di mana, walaupun titik kumpulnya ada. Tetapi tentunya aparat kepolisian perlu juga di backup oleh Satpol PP untuk menegakkan keamanan. Karena orang-orang banyak sekali ya yang kita dengar, mungkin para tetangga itu takut sekali keluar malam jadinya. Takutnya kalau keluar malam jadi korban kriminal, kita nggak tahu apa-apa, taunya dibacok orang kan.
aduh gimana gitu seperti itu Mas. Saya merasakan sendiri 2 malam terakhir, 2 malam pulang itu sepi gitu, sepi. Bangku-bangku santai di ayam yang tadinya rame, anak sepi. Orang pada takut seperti itu. Kita juga takut tuh karena tiba-tiba dari belakang ada apa-apa gitu kan, aduh seperti apa. Jadi saya pikir semuanya kita perlu banyak bekerja sama lah, semua mungkin dari Bepos, dari media juga tentunya banyak memberikan inspirasi lah ke masyarakat sehingga bisa mendidik anak-anaknya. Karena ini saya pikir juga pendidikan di rumah cukup penting ini. Artinya sebagai peringatan juga buat orang tua orang tua masyarakat supaya saling menjaga anaknya. Seperti itu. Dan itu ada yang saya lihat dari asal daerahnya sendiri kan tidak cuma dari kota Banjarmasin saja, ada yang dari Handil Bakti, ada yang dari Alu-Alu, dari mana itu. Berarti ini kelompoknya cair sekali gitu ya? Iya, jadi artinya ini sudah lama terjalin komunikasi, walaupun mungkin actionnya baru sekarang, entah karena dipicu oleh apakah ada memang permusuhan antar kampung. Tentunya ini perlu banyak dicari penyebabnya. Karena kemungkinan besar mereka bukan hanya untuk eksis, mungkin ada dendam di antaranya, ada perebutan, entah apakah itu dari sisi ekonomi, entah apakah perebutan dari obat-obatan terlarang, dan juga hal-hal lain yang memicu ini. Karena sebelum ini kan banyak nih ada perkelahian antar pemuda, mungkin di beberapa berita Bepos sebelumnya ada pemuda di Jalan Ayani berkelahi di tengah banyaknya arus lalu lintas, di tengah padatnya arus lalu lintas ya. Ada kelompok pemuda yang bersih tegang sampai saling mengeluarkan senjata tajam, dan puncaknya adalah di sini. Ini puncak artinya penyerangan ini. Saya lihat ini puncak karena ini terorganisir dengan baik. Dan mereka berani untuk menyampaikannya di media, seperti itu. Media sosial ya mereka. Ini kira-kira tindakan apa yang perlu dilakukan oleh aparat kepolisian, juga pemerintah? Apakah mereka harus kelompok-kelompok ini harus dikumpulin atau dibina, atau cukup sampai di sini aja? Saya pikir ini perlu jangka panjang ya, tindak lanjut jangka panjang, karena mungkin yang ada boleh tertangkap, tapi bibit-bibit baru nanti akan tumbuh lagi. Akan tumbuh lagi mungkin dengan gaya yang berbeda. Kalau dulu mungkin ya mereka pakai motor, mungkin sekarang orang sudah berani pakai mobil gitu kan. Ngumpul-ngumpul menyerang, satu mobil menyerang kemana. Bisa jadi mungkin nanti pola-polanya akan seperti itu, tergantung inspirasi mereka dapat nanti. Inspirasi untuk melakukan tindak kriminalnya, apakah ada yang lebih canggih dan sebagainya. Ini masih mending, apalagi nanti kriminalnya itu misalnya nanti dengan membobol akun-akun bank, misalnya itu kan lebih parah itu, mengambil tabungan orang dan sebagainya. Kalau ini mungkin yang terlihat, tapi yang akan lebih parah adalah yang tidak terlihat, yang di dunia maya itu luar biasa. Saya pikir ini semuanya perlu banyak tindak lanjut ya dari semua pihak, baik itu nanti apakah ada pembinaan kelompok-kelompok masyarakat, apakah kemudian ada pendidikan agama yang lebih diperketat di beberapa lingkungan masyarakat yang tentunya tergolong padat dan tingkat pendidikannya rendah. Karena kalau melihat dari lokasi asalnya ini di pasar ini ya. Pasar, kalau pas ini kayaknya dari pasar Sudi Mampir. Seperti itu. Mungkin daerah-daerah itu karena mungkin memang karena di pasar kan area umum ya, area umum yang tentunya lebih longgar bagi mereka untuk untuk bercengkerama, berkumpul. Beda misalnya kalau mereka akan berkumpul di komplek-komplek tertentu, akan mudah dipantau oleh penduduk maupun aparat RT setempat, dari RT setempat gitu. Jadi saya pikir semuanya orang tua sih yang paling penting juga, karena semuanya kan berasal dari rumah. Orang tua cukup penting untuk memberikan edukasi bagi anak-anaknya. Sudah itu kan baru mereka bisa di sekolah, baru mereka di masyarakat, barulah mereka di keseluruhan. Jadi saya pikir semuanya perlu bekerja sama dengan baik. Artinya tidak sekedar ditangkap ya Pak Anu. Kalau ini penangkapan ini berkaitan dengan tindak pidana yang karena ada pidananya. Ada pidananya. Seandainya mereka tidak berpidana, mungkin hanya kenakalan anak-anak gitu.
Nah, itu Tetapi mungkin, yang lainnya itu harus tetap akan ada harus pembinaan. Iya, itu sulit sekali. Tapi mungkin memang nanti kan akan dilihat apakah ini masih di bawah umur apa tidak. Kemudian juga tentunya saya pikir perlu lembaga pembinaan anak-anak muda ya. Lembaga pembinaan apakah itu nanti mereka tergabung dalam balai latihan kerja dan sebagainya. Karena mungkin mereka harus banyak bekerja juga seperti itu. Iya. Oke, Pak Mansur. Kira-kira closingnya statement Pak Mansur berkaitan dengan fenomena ini. Iya, saya pikir ini adalah fenomena baru, walaupun memang dalam catatan sejarahnya dari dulu keberadaan dari kelompok begundal atau sekarang dinamakan dengan geng itu sudah ada. Cuma panggungnya yang berbeda, kalau dulu di sungai, sekarang sudah di darat. Tapi itu semuanya sama, keduanya adalah sebuah fenomena yang berkaitan dengan kriminalitas. Tentunya diharapkan bagi kita semua elemen masyarakat dengan ujung tombaknya aparat keamanan untuk bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi kondisi-kondisi anak muda kita sekarang yang seperti ini. Saya pikir itu, Mas. Ya. Terima kasih banyak Pak Mansur Siap, atas sama-sama. Pemberian wawasannya sehingga kita tidak salah langkah dan ke depan aparat kepolisian, aparat pemerintah, para orang tua bisa makin mendidik anak-anak. Siap. Terima kasih. Demikian Amin. perbincangan kami bersama Bapak Mansur, SPD M.Hum, dosen Fakultas Sejarah, dosen Fakultas FKIP Unlam, bagian sejarah, yang juga sejarawan Kalimantan Selatan. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.